Rekan-rekan Akademia Ustaz Suhud dengan video baru. Kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya, ini adalah rangkaian proses mengolah data ya dari uji validitas, uji reliabilitas, CFA, kemudian SAM. Nah ini saya tunjukkan cara pertama menguji variabel, menguji kerangka teori ya atau model penelitian yaitu motivasi mempengaruhi intention. Namun sebetulnya cara ini cara sadis ya, di mana dari 7 dimensi variabel motivasi itu eh, 5 rontok. Ya sayang ya, tapi ya itu nggak ada pilihan pada saat itu. Jadi tapi saya tulis itu sebagai cara pertama. Cara kedua yang bisa saya lakukan, yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah, sebentar, save as dulu ya, C6. Caranya, ini intention satu, saya perlihatkan dulu kepada Anda semua mengenai jenis data yang saya gunakan. Jadi intention saya tuh gini, intention 1 tahun, intention 3 tahun, intention 5 tahun. Ya, ini indikatornya kayak gini. Jadi di kuesioner bunyinya begini, saya berniat terlibat dalam kegiatan volunteer tourism dalam 1 tahun ke depan gitu. Yang ini, yang kedua, saya berniat terlibat dalam kegiatan volunteer tourism dalam 3 tahun ke depan. Dan ini 5 tahun ke depan. Jadi, cara kedua yang bisa saya tunjukkan kepada Anda adalah ini kita nggak dijadikan seperti ini. Jadi kita bikin cook, 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 cook. Jadi sebentar, ini saya balikkan ke sini, lalu saya geser ke sini. Jadi per tahun gitu. Ke indikator setahun pertama. Saya save dulu, C6. Hasilnya kayak gimana? Tinggi juga. Nah, ini kita lihat sama seperti tadi, E4 atau E47. Ya, 141 kita buang, E44 atau 47. 44 kayaknya lebih ini, 44 ya. Jadi altruistiknya kita buang. Kalau cara pertama seperti apa gitu ya. Ini tahun pertama. Iya, intention tahun pertama udah turun sedikit. Cek lagi mana yang tertinggi. 38 itu ada 45, ada 47. Saya rasa 47 banyak. Jadi kita tinggal hasilnya kayak gimana gitu. Apakah nanti berbeda dengan atau sama dengan intensi 2 tahun ke depan. 48, 46, 48 muncul lebih banyak. Dua tiga muncul lebih banyak. 23 di mana? 23 ada di sini. Ya, berarti ini yang kita buang. Oh, salah satu harus dikasih 1. Jadi ini akan menimbulkan banyak cara ya. Naik lagi jadi 3, turun ya. Ini udah turun. 39 banyak ya. 39 lagi. 39 di sini. Ini harus dibuang. Oh, come on. Kita bertahan dulu.
Selain 39, mana yang bisa kita buang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39. Yang satu yang lain. Nah, sekarang coba kita rubah intentionnya, intention 2 tahun. Atau gini deh, ini kita selesaikan dulu. Intention 1 tahun, sementok-mentoknya tuh kayak gimana sih? 39 udah pasti disuruh dibuang. 32, coba kita lihat paling tinggi ini. 32 ya, 32 yang kita buang, 32 itu ada di sini. Dan hasilnya udah fit 200 ya. So, Bapak Ibu yang budiman, rekan-rekan akademia, kita baru saja menyaksikan betapa gitu kan, betapa motivasi 1 tahun. Sekarang kita reflect kepada pengalaman kita sendiri ketika kita mau pergi ke sebuah kunjungan. Misalkan Anda tahu Raja Ampat ya. Ketika ditanya Anda berniat pergi nggak? Oh iya saya niat. Kapan? Gitu kan. Saya berniat tapi kapan? Oke, kapannya mungkin kita belum tahu persis kapan. Nah inilah persoalan waktu. Penelitian ini berkaitan dengan persoalan waktu. Kapan Anda akan pergi? Apakah dalam 1 tahun ke depan? Apakah dalam 2 tahun ke depan? Ataukah dalam 3 tahun ke depan? C6 saya save. Lalu kita lihat kembali lagi ke C4 ya. Sekarang, oh mestinya tadi saya, oke, C4, C7 ya. Bagaimana kalau yang kita pegang adalah 2? Ya, bagaimana kalau yang kita dekat intensi yang tahun kedua? Oke, C7 saya save dulu. Calculate. Mana ya? Apakah dimensi-dimensinya yang rontok sama? Ada 104, ada 44, ada 47. 44 kita buang. 44 is here. Empat lima, 47. 47 yang banyak, kita buang 47. Tiga puluh, 39. 39 itu 40 dan 40 nggak mungkin kita buang karena dia itu adalah tahun. Berarti yang kita buang 45. Oke. Dua 29 itu 48. 48 banyak ya. Gimana 48? Apakah hasilnya sama? Kalau 1 tahun otonomi ini yang dibuang. Tapi kalau 3 tahun mana yang dibuang? 40, 32. 32 yang dibuang. 32 tuh adanya. Oh oke. Sama. Dan ini hasilnya sama tadi seperti yang di tahun
pertama. Oke, satu langkah lagi kita akan bikin ya, dan hasilnya fit ya. Ini accepted ya. Estimate-nya kita cek, motivasi ke intention 2 nilainya juga tinggi. Artinya it is accepted. Oke. Oke. Sekarang udah di save, kembali lagi ke ini. Sekarang tahun ke-5. C8. What would happen? Apakah dimensi-dimensinya sama yang dibuang? Oke, let's go. Let's go, baby. Tinggi ya. 144 kita buang. Kita lihat. Turun 47. 47 tertinggi, di sini ada 41, 47. 41 saya buang. Oh, 41 ada di sini. Oke. Oke. 47 kita pertahankan. 41 kita pertahankan, yang kita buang adalah 47. Ya. Ini 41 kita pertahankan, 47 kita buang, 47 itu ada di sini. Yes. Ini supaya terlihat saya naikkan. Kemungkinan hasilnya sama. But who knows gitu loh. 44 tertinggi. 44 itu adalah 41 dan 45. 41 nggak mungkin, 45 kita buang. Nanti kita bandingkan dari berbagai macam. Oh, oke. Dari berbagai macam cara ini mana yang paling baik hasilnya. Tiga belas, 15, 32 kita buang. Ya, 32, 31. Berarti dia itu miliknya si 32, 31 miliknya otonomi. Kita olah lagi. Hai, voila. 3 bertahan. Ya, 3 bertahan. Jadi, which one better? Anda udah bisa ya melihat perbedaan mana yang which one better. Halo, kita udah sampai pada cara kedua. Nah, cara kedua ini cara menginterpretasinya begini, bahwa volunteer tourism is not like di dalam teori pariwisata tuh ada istilahnya serious leisure and not unserious leisure gitu loh. Volunteer tourism dianggap serious leisure, ya itu butuh perencanaan gitu loh, perlu butuh kesiapan. Kesiapannya bisa macam-macam, disesuaikan dengan kondisi dari setiap calon volunteer turis. Dalam hal ini lihat, kita lihat di mundur ke belakang, ini 5 tahun ya, ini 2 tahun, physiological dan self esteem, sosiologi dan post esteem. Jadi 1 dan 3 tahun. Tapi di tahun ke-5 ini selain physiological dan self esteem, tapi juga ada religious motivation. Jadi mereka itu pengen dapat pahala ke sana, Bo, gitu. Oke. Itulah cara kedua.
Kita akan masuki cara ketiga di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.